Oke, baik. Selamat pagi atau siang atau malam. Saya ucapkan kepada Anda sekalian yang um, ikut di dalam kelas ini. Dan ini adalah kelas eksegesis kejadian, terutama pasal 12 sampai pasal 50 dari Grafe International Theological Seminary. Saya sebagai dosen, Dr. Stephen Einstein Liao, kembali akan mengajar pada hari ini. Dan kita sudah sampai di kejadian pasalnya yang ke-22. Oke, jadi selain Alkitab di screen, di online, Anda bisa juga tentunya mengikuti dengan Alkitab di tangan Anda. Dan Anda bisa membuka di dalam kejadian pasal 22. Kemarin terakhir kita sudah sampai di kejadian 21, jadi hari ini kejadian pasal 22. Dan kita berharap kita bisa selesai sampai moga-moga sampai kejadian pasal 24 ya. Target kita sekitar 3 pasal setiap kali pertemuan. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih lanjut lagi. Bapa yang di surga, kami meminta pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu ketika kami saat ini ingin belajar dalam kelas Tuhan. Kami ingin belajar dari firman-Mu terutama dalam kitab Kejadian. Kau yang kiranya tolong dan sertai supaya kami memahami kebenaran yang Kau telah tuliskan dan kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami dan juga membangun teologi kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Kembali kita lihat kejadian pasal 22. Iya, dan kita akan baca terlebih dahulu. Pasal 22 adalah pasal yang sangat-sangat menarik ya dan sangat apa kita bilang klimaktik ya, klimaktik di suatu klimaks yang luar biasa, suatu cerita yang luar biasa juga, suatu kisah nyata tentunya. Coba kita baca setelah semuanya itu. Jadi kita diingatkan setelah semuanya itu setelah apa saudara kasih Tuhan. Dan di pasal 21 sebelumnya itu adalah kelahiran Ishak. Jadi setelah menunggu untuk waktu yang sangat lama, minimal 25 tahun semenjak dia datang ke Kanaan. Ingat bahwa Abraham sampai ke Kanaan waktu dia berumur 75 tahun. Jadi minimal 25 tahun dia sudah menunggu untuk kelahiran anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Akhirnya lahirlah Ishak. Jadi pasal 21 berbicara mengenai kelahiran Ishak. Kemudian selain itu pasal 21 juga setelah Ishak lahir, maka terjadi suatu tanda tanya mengenai siapa yang akan menjadi ahli waris Abraham. Apakah Ismail atau Ishak? Dan Ismail bisa berargumen bahwa dia adalah yang lebih tua, dia adalah anak pertama. Tapi Ishak bisa berargumen bahwa dia adalah anak yang resmi karena dia lahir dari Sarai atau Sarah setelah diganti namanya, yaitu istri Abraham yang sebenarnya, sedangkan Hagar adalah seorang gundik saja. Jadi ada potensi konflik di situ dan Sarah melihat itu, apalagi dalam suatu situasi di mana Ismail mengolok-ngolok Ishak. Ya, kalau di dalam Galatia dikatakan menganiaya. Jadi Sarah ya memutuskan bahwa Ismail harus diusir dan Abraham sebenarnya tidak ingin karena Ismail toh anaknya, tetapi Tuhan menguatkan kepada Abraham bahwa dia memang harus memisahkan Ismail dan Tuhan berjanji akan menyertai Ismail juga. Oke, jadi itu adalah apa yang terjadi di pasal 21 dan kita masuk di pasal 22. Setelah semuanya itu, nah kita akan melihat ada signifikansi mengenai apa yang terjadi di pasal 21 dengan di pasal 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Nah, kadang-kadang ada orang yang berkata, bukankah di Yakobus dikatakan bahwa Allah tidak mencobai siapapun? Nah, ya, jadi Yakobus dikatakan Allah tidak mencobai siapapun. Kenapa di berbagai tempat dikatakan Allah mencobai? Ya, di sini dan di beberapa tempat lain. Tapi kita bisa bilang bahwa ya, ada perbedaan ya. Allah menguji. Jadi sebenarnya kata mencobai dan menguji dalam bahasa asli itu sama. Jadi kita harus lihat berdasarkan konteks. Allah menguji tetapi tidak
mencobai. Ya, dalam pengertian apa? Dalam pengertian ya Allah ya menguji itu apa? Menguji itu adalah menguji itu tujuannya apa, saudara? Kalau misalnya kita di sekolah ya ada ujian, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyatakan kualitas kita, ya. Jadi menyatakan kita sudah untuk mencari tahu ya apakah kita sudah menguasai bahan atau belum, itu adalah fungsi dari ujian gitu. Tapi kalau mencobai tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Ya, jadi tidak mencobai dalam pengertian Allah tidak melakukan apapun dengan tujuan untuk menjatuhkan seseorang. Ya. Dan kadang-kadang di dalam satu peristiwa yang sama bisa ada lebih dari satu oknum yang berkepentingan di sana, antara lain Allah dan iblis misalnya. Katakanlah Ayub. Jadi Ayub dicobai oleh iblis. Iblis mendatangkan berbagai kesusahan atasnya, materi dia dihabiskan, keluarga dia mati terbunuh dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa iblis mencobai Ayub, tetapi Tuhan mengizinkan ya. Jadi iblis mau melakukan apapun harus melalui izin Tuhan. Jadi bisa dikatakan juga Tuhan. Ya, Tuhan termasuk. Nah, di sini kita bisa bilang menguji ya, menguji. Dan menguji itu bukan karena Tuhan tidak tahu, saudara-saudara. Tuhan tentu sudah tahu. Ya, Tuhan sudah tahu, tapi supaya siapa tahu? Supaya kita tahu, supaya orang lain tahu. Dan dalam kasus Ayub Tuhan sudah tahu, tapi Ayub sendiri perlu tahu dan iblis juga perlu tahu. Dan kita semua hari ini yang membaca kitab Ayub yang mendapat manfaat darinya, kita juga penting untuk mengetahui hal tersebut. Ya. Jadi Allah mencoba Abraham di sini dalam pengertian bukan untuk menjatuhkan Abraham, ya itu iblis, itu kerjaan iblis. Tapi Allah mencoba dalam pengertian menguji di sini, menguji, ya, menguji dan untuk memperlihatkan ya, apa yang kualitas yang ada di balik semua itu. Oke, dikatakan ia berfirman kepadanya Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana keduanya berbincang-bincang dan Abraham disebut sahabat Allah. Bukan suatu kebetulan kita mendapatkan suatu kesan bahwa dua pribadi ini sering berbicara satu dengan yang lain. Ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wow, saudara Tuhan. Jadi ini adalah ujian yang dihadapi oleh Abraham yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kita melihat bahwa ujian ini ujian yang berat ya. Ujian yang berat, dan tetapi Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan Tuhan tidak mengizinkan kita untuk dicobai melebihi kekuatan kita. Dan iman Abraham, seperti yang sudah kita bahas di beberapa kelas yang lalu, iman Abraham pelan-pelan telah Tuhan pupuk, Tuhan angkat, Tuhan tinggikan. Dia adalah orang ya seperti semua orang, imannya bertumbuh. Dan kita ada melihat sebelum-sebelumnya di mana iman Abraham ya tidak sebagus yang kita harapkan. Mungkin ketika dia berbohong tentang istrinya, ketika dia di Mesir, kemudian dia berbohong lagi tentang istrinya di Abimelek, padahal itu hanya beberapa bulan sebelum Sarah melahirkan dan hampir Sarah diambil istri oleh orang lain, saudara Tuhan. Namun Tuhan selalu intervensi, Tuhan tolong dia dan iman dia perlahan-lahan tumbuh. Dan saya rasa dengan lahirnya Ishak, iman dia kepada Tuhan itu benar-benar dikuatkan karena dia mendapatkan bahwa Tuhan benar, Tuhan nyata, Tuhan menepati apa yang dia janjikan, sehingga iman dia bertambah kuat dan bertambah luar biasa. Dan barulah setelah iman dia cukup dewasa, dia siap untuk menghadapi ujian yang satu ini. Dan Tuhan menyuruh dia, apa dikatakan di sini? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Jadi Tuhan di sini tidak mencoba untuk istilahnya ya diperhalus bahasanya supaya dia tidak merasa terlalu kehilangan atau lain sebagainya. Tidak. Tuhan nyatakan apa adanya bahwa ini adalah suatu ujian yang berat. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, menarik. Nah, ini tadi ada kaitan dengan pasal 21. Tuhan sengaja menunggu sampai Ismail sudah diusir oleh Abraham, Ismail sudah dipisahkan oleh Abraham dan Ismail sudah pergi, dan
Ishak tinggal menjadi anak tunggal gitu. Padahal tadinya dia bukan anak tunggal, kan ada Ismail. Tapi Ismail sudah diusir. Baru Tuhan minta itu dari Abraham. Mungkin kalau misalnya Tuhan minta Ishak pada saat masih ada Ismail, pemikiran Abraham adalah, oh mungkin Tuhan akan pakai Ismail dan lain sebagainya. Tapi tidak, di sini Ismail sudah tidak ada. Ishak adalah anak tunggal yang engkau kasihi. Sudah pasti sudah dengan Tuhan, anak itu sangat dikasihi oleh Abraham, bukan hanya oleh Abraham, mungkin oleh Sarah, oleh semua seisi rumah mereka, yakni Ishak katanya di sini ya. Kemudian perintahnya adalah pergilah ke tanah Moria. Moria itu di mana sudah dengan Tuhan? Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan Moria ini sangat menarik juga. Ini rupanya tempatnya sudah Tuhan siapkan ya, harus di salah satu gunung yang ada di Moria. Oke, dan ya saya ini deh. Oke. Ya. Anda bisa lihat di screen. Moria muncul 2 kali di dalam Alkitab. Yaitu di Kejadian 22 ayat 2 dan di 2 Tawarik 3 ayat 1. Perhatikan di sini 2 Tawarik 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Perhatikan. Jadi akhirnya tempat di mana Abraham Tuhan suruh untuk mempersembahkan Ishak adalah tempat ya tidak jauh dari sana. Akhirnya Tuhan pilih tempat itu untuk mendirikan bait suci di mana persembahan-persembahan akan dinaikkan kepada Tuhan, dan tidak jauh dari sana juga adalah tempat Tuhan Yesus mati di kayu salib, karena Tuhan Yesus mati di Yerusalem, tidak jauh dari luar kota begitu ya. Jadi sangat menarik sekali Tuhan memilih tempat ini, tempat yang belakangan akan memiliki makna sangat historis, dan sebelum ada bait suci dan sebelum Tuhan Yesus datang untuk mati di kayu salib di sana, Abraham dituntut untuk mempersembahkan Ishak. Kita tidak diberitahu tentang pergumulan batin Abraham yang tentunya ada, saya yakin. Ya pasti ada. Saya tidak tahu apakah Abraham ada tidur malam itu sama sekali atau tidak. Dia bergumul, ya dia mungkin berdoa, dia mungkin merenung tentang semua firman Tuhan yang pernah dia dengar dan lain sebagainya. Namun ayat 3 mengindikasikan kepada kita betapa iman Abraham sungguh-sungguh sudah dikuatkan dan mampu untuk menghadapi tantangan ini. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan bagaimana Abraham taat. Ya. Abraham taat kepada Tuhan. Dan dia taat dengan segera. Ya, di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan besoknya langsung Abraham melaksanakan apa yang Tuhan katakan tersebut. Nah, ada suatu pepatah yang berkata, delayed obedience is disobedience. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Artinya, ketaatan yang terlambat atau ketaatan yang sengaja kita ulur-ulur itu sama juga dengan tidak taat. Gitu. Ada orang yang mungkin dia mendengar perintah dari orang tuanya atau dari siapanya, atasannya atau siapapun yang berhak memberi perintah kepada dia. Dia tidak mau lakukan, ya dia pura-pura dia mau, tapi dia tunda-tunda dia. Ya, itu sama dengan tidak taat, saudara Tuhan. Oke, tapi tidak dengan Abraham. Di sini kita melihat dia memasang pelana keledainya, dia bawa 2 orang bujang, ya 2 orang bujang, ya di sini dalam bahasa Ibrani adalah Naar, 2 orang bujang. Nanti akan menarik ya kata Naar ini, akan kita lihat lagi. Naar beserta Ishak anaknya. Dan ia membelah kayu untuk korban bakaran lalu berangkat. Oke, ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi rupanya ya Abraham kan tinggal di ini ya, di daerah mana? Ada dikasih tahu nggak? Ya, di pasal 21 dia tinggal di daerah Gerar.
di Beersheba dan daerah Hebron sana. Dan untuk pergi ke Moria rupanya perlu waktu, dia memerlukan waktu, dan pada hari ketiga dilayangkan pandangnya, kelihatan kepada tempat itu dari jauh. Dan ini juga mengandung makna simbologis, ya. Abraham berjalan 3 hari menuju Moria. Dalam hatinya Ishak ya sudah akan mati ya selama 3 hari perjalanan tersebut. Ya. Ya, jadi Ishak sudah akan mati begitu. Oke, sebentar ya. Oke. Dan selama 3 hari perjalanan, ya Abraham sudah siap untuk membunuh atau mempersembahkan Ishak. Berarti dalam pikiran dia Ishak itu sudah meninggal gitu ya. Nah, ini juga tipologis berarti Tuhan Yesus juga mati selama 3 hari dan baru setelah 3 hari dia bangkit kembali begitu. Jadi kita bilang ini tipologis akan Yesus juga ya. Oke, dan kelihatan tempat-tempat dari jauh. Ayat 5 kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini. Nah, kata anak ini, aku beserta anak ini. Ini dari kata na'ar juga, aku beserta anak ini. Jadi kita harus memahami bahwa Ishak di sini bukan anak kecil ya, bukan anak kecil yang di bawah umur, bukan anak 5 tahun, 6 tahun atau bahkan 10 tahun, bukan. Minimal dia adalah seorang pemuda. Ada yang bahkan berkata bahwa dia bisa jadi sudah 30-an tahun. Ada tradisi Yahudi berkata dia sudah 30-an tahun. Bisa saja, karena 30-an tahun kalau dibandingkan dengan Abraham ya masih muda juga. Tapi yang jelas dia bukan anak kecil. Sehingga kita melihat bahwa peran Ishak di sini juga dan iman Ishak di sini juga tidak bisa kita kecilkan ya. Aku beserta anak ini, Hana'ar, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, kami akan worship dalam bahasa Inggris, kami akan worship. Dan sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, ini adalah kali pertama kata worship dipakai dalam hubungannya dengan Tuhan di dalam Alkitab. Jadi dari kata nishtachaweh di sini. Dan kata ini memiliki arti dasar semacam menundukkan diri gitu. Jadi semacam kayak menyembah begitu ya, menyembah, membungkukkan badan ya. Tetapi kita melihat di sini kami akan menyembah, kami akan worship, dan arti dasar dari worship sebenarnya adalah menundukkan diri, dan biasa itu disimbolkan dengan badan kita nunduk. Makanya di banyak agama, di banyak kepercayaan sembahyang itu dia nunduk begitu. Mungkin dia melakukan ritual, badannya dibungkukkan. Ya kalau menyembah dewa-dewi tertentu ada patungnya, mereka menundukkan badan di depan patung. Yang menyembah matahari katakanlah mereka menunduk di hadapan matahari ya. Jadi itu semua adalah ritual-ritual penyembahan, tetapi sebenarnya itu adalah simbolistik ya. Jadi eksternal menundukkan badan sebenarnya melambangkan kita menundukkan hati, menundukkan jiwa, menundukkan diri kita kepada sesembahan kita. Dan itu yang lebih penting sebenarnya. Percuma kalau badan kita nungging-nungging, badan kita menyembah, tetapi hati kita tidak menyembah. Hati kita menentang Tuhan dan lain sebagainya. Dan menarik sekali bahwa kali pertama kata worship muncul di sini dalam KJV, worship dalam Indonesia diterjemahkan sembahyang. Dan dalam bahasa Ibraninya di sini ini adalah suatu bentuk hishtafel ya, bagi yang pernah belajar Ibrani secara mendalam, suatu jenis kata hishtafel. Dan pertama kali muncul dalam hubungan dengan Tuhan ini dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan ketaatan. Jadi kita bisa belajar bahwa penyembahan yang sejati ya kepada Tuhan melibatkan ya ketaatan kepada Tuhan. Dan hari ini kata worship itu
sudah apalagi di kalangan Kristen tertentu mengandung konotasi tertentu. Dan worship sering dikaitkan dengan lagu karena worship, wow katanya, jadi ada team worship. Ya, jadi worship dikaitkan dengan lagu-lagu terutama yang sentimental, lagu-lagu karismatik, ya, lagu-lagu Pentakosta. Yang belakangan yang sangat populer adalah Hillsong dan lain sebagainya. Lagu-lagu yang wah bikin goyang sana goyang sini, tutup mata, merem-merem, tangan diangkat, lain sebagainya. Wah, itu worship katanya. Jadi banyak orang mengaitkan worship dengan apa? Akhirnya banyak orang mengaitkan worship dengan suatu emosionalisme, mana mereka merasa wah terayun, terbawa oleh suasana musik ya yang sendu, yang wah, dan diulang-ulang refnya lain sebagainya. Akhirnya worship identik dengan hal-hal seperti itu. Ya, padahal tidak. Bukan. Worship sebenarnya adalah ketika kita taat kepada Tuhan. Dan worship bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja ketika kita taat kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Jadi kita taat kepada Tuhan. Itu adalah penyembahan yang sejati. Dan kita bisa memastikan bahwa ketika Abraham naik ke Gunung Moria bersama dengan Ishak, dia bukan sedang nyanyi-nyanyi, dia bukan sedang hatinya ini sedang meluap-luap karena musik lain sebagainya. Tidak ada semua itu. Mungkin dia sedang pergumul dalam hatinya. Mungkin dia sedang banyak pertanyaan dalam hatinya, tetapi dia naik ke atas gunung itu untuk taat kepada Tuhan. Nah, itu. Untuk taat kepada Tuhan, dia mau melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya, walaupun mungkin hatinya kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Mungkin dia sedih, mungkin dia bingung, mungkin dia tidak mengerti. Namun dia akan melakukannya. Dia akan melakukannya, ya. Oke, 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Sekali lagi ini mengindikasikan bahwa Ishak adalah bukan lagi anak kecil, di mana dia bisa membawa kayu dan sebagainya. Jadi sudah dewasa sini. Ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ini bukan kali pertama Ishak melihat bapaknya mempersembahkan korban, dan mungkin dia sendiri juga sudah pernah melakukannya. Dan dia tahu bahwa unsur yang paling penting di dalam suatu persembahan adalah binatang yang akan dikorbankan itu. Itu yang paling penting. Jadi dia melihat bapaknya sudah mempersiapkan segala hal, mulai dari api, kayu, bahkan pisau di sini, ya. Tetapi yang paling penting justru tidak ada. Dan dia menanyakan suatu pertanyaan yang menggaung. Pertanyaan yang menggaung di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah. Di manakah anak domba? Di manakah anak domba itu? Dan sudah kesentuhan. Ini adalah pertanyaan yang menggaung sepanjang zaman. Dan tentunya Abraham di sini, ya, juga kita tidak tahu. Tuhan kasih hikmat yang luar biasa untuk menjawab pada saat itu. Di ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini pastinya berkat hikmat dari Tuhan yang luar biasa sehingga Abraham bisa menjawab sedemikian rupa, yang adalah jawaban yang sangat tepat, bukan hanya untuk situasi Abraham, tapi juga untuk pertanyaan yang menggaung sepanjang sejarah itu. Ya, dan karena apa? Karena di sepanjang sejarah juga bergaung di manakah korban bakaran yang siap untuk bisa membawa dosa seluruh dunia. Dan itu baru dijawab 2000 tahun yang lalu ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan di Yohanes pasal 1 dia berseru, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, ini menjawab pertanyaan, di manakah anak domba itu? Di manakah pribadi yang bisa melepaskan manusia dari dosa, bisa membawa keselamatan, ya. Lihatlah anak domba Allah. Dan Abraham di sini menjawab dengan penuh iman, Allah yang akan menyediakan, ya. Dan kata menyediakan di sini sangat menarik, ya, dari kata yir'eh. Yir'eh itu secara literal akan melihat. Allah yang akan melihat
begitu, melihat jadi yireh secara. Tapi di sini yireh diterjemahkan menyediakan, ya, provide, to provide, menyediakan. Karena maksudnya God will see to it. Nah, dalam bahasa Inggris kita punya idiom, ya, God will see to it. Tuhan yang akan urus, Tuhan yang akan sediakan. Gitu. Jadi ketika Tuhan melihat sesuatu, ini beda dengan manusia. Apa yang dilihat Tuhan itu adalah realita yang sebenarnya, walaupun manusia tidak bisa melihatnya. Ya. Sehingga ketika Tuhan bilang sama jemaat Smyrna misalnya, kamu kaya, ya, aku tahu kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Berarti secara real mereka kaya di hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi yang Tuhan lihat itu yang lebih penting sebenarnya. Oke, jadi Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya anakku, dan keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Dan ini berarti Ishak juga rela untuk diikat, karena sudah kita bahas bahwa Ishak adalah sudah anak yang dewasa di sini, bukan anak yang masih kecil, anak yang sudah dewasa. Dan dia bisa saja menolak, dia bisa lari dan lain sebagainya, tapi tidak ada indikasi demikian. Dan Ishak juga punya iman. Ishak sudah mengenal Tuhan juga, dia punya iman. Dan banyak orang liberal dan orang-orang non-Kristen yang banyak menyerang Alkitab di sini dan berkata bahwa Ishak secara psikologis terganggu karena episode ini. Alkitab tidak menyatakan itu sama sekali. Bahkan Ishak, saya yakin iman dia juga bertambah dari insiden ini, bukan hanya imannya Abraham. Dan Ishak rela, ya, diikatnya Ishak, anaknya itu diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi Abraham sudah siap dan benar-benar siap untuk melakukan yang Tuhan katakan, untuk mengambil pisau untuk membunuh anaknya. Dan kita tentunya tidak tahu, ya, segala pergumulan yang ada dalam hati Abraham, tapi dia bertindak dengan iman di sini. Dan sesuai dengan yang dikatakan di dalam Ibrani, saya buka Ibrani, ya. Ibrani 11, kita lihat di sini, ya, ayat 17. Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saya gedein dikit. Rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi pemikiran Abraham adalah dia akan membunuh Ishak, tapi kemudian Tuhan akan membangkitkan dia kembali dari antara orang mati. Ini adalah iman Abraham, dan iman itu sudah terlihat sedikit di ayat yang di atasnya, di mana dia di ayat 5 dia berkata kepada bujang-bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keluarga ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali. Jadi dia mengantisipasi dia akan kembali berdua, bukan sendiri. Walaupun dia sudah siap untuk membunuh anaknya, tapi dia yakin akan Tuhan. Jadi kita melihat, ya, luar biasa sekali. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini adalah bentuk ketaatan yang luar biasa. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Dan Tuhan, ya, kita tahu bahwa Tuhan punya perasaan, ya, karena manusia ya punya perasaan, dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia punya pikiran, manusia punya kehendak, dan manusia punya perasaan karena Tuhan punya semua itu. Di Alkitab kita tahu bahwa Tuhan bisa marah, Tuhan bisa sedih, Roh Kudus bisa didukakan, Tuhan bisa berkenan, bisa senang. Jadi kita bisa berkata Tuhan pastinya, ya, tersentuh lah, ya, perasaannya Tuhan. Ya, Tuhan senang akan apa yang Abraham lakukan. Dia tersentuh di sini. Betapa tidak, saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa katakan bahwa ingat bahwa Tuhan sedang bersiap, ya, sepanjang sejarah, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah bersiap-siap. Tuhan sudah tahu. Bahkan di tempat lain dikatakan bahwa anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sudah disembelih sejak sebelum dunia dijadikan. Artinya, waktu Tuhan menciptakan dunia, dia sudah tahu akan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia sudah siap-siap untuk mengirim anaknya, untuk mati bagi manusia. Dia siap-siap untuk mengorbankan anaknya sendiri. Dan
Sambil Tuhan mempersiapkan segalanya sepanjang perjalanan sejarah yang ribuan tahun itu. Sambil Tuhan mempersiapkan untuk mengutus anaknya untuk mati bagi manusia. Tuhan berpikir, adakah manusia yang akan rela mengorbankan anaknya bagi dia? Mengorbankan anaknya bagi Tuhan. Dan Tuhan mencari. Dan Tuhan dapatkan. Tuhan dapatkan, yaitu Abraham. Oh, betapa tidak percuma bahwa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Ini adalah puncak imannya. Ya, di sebelum-sebelumnya iman dia masih bertumbuh. Kita melihat kadang-kadang dia kurang beriman. Tetapi di sini iman dia sudah dewasa, iman dia sudah matang, dan dia menunjukkan tidak percuma bahwa dia menyandang gelar bapa orang beriman, dan tidak percuma bahwa Tuhan menyebut dia sahabatnya. Oke, dan Tuhan tidak membiarkan Abraham membunuh Ishak, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ya, tentu Tuhan sudah tahu segala sesuatu dari sejak semula, tetapi ya hal ini menjadi jelas bagi Tuhan, dan juga bagi Abraham. Itu yang lebih penting, bagi Abraham dan bagi kita. Ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi walaupun Ishak tidak jadi disembelih, pengorbanan tetap harus dilakukan. Dan akhirnya apa yang Abraham katakan di awal menjadi kenyataan. Dia bilang sama Ishak bahwa Allah yang akan menyediakan domba. Dan itu menjadi kenyataan. Tuhan sudah siapkan seekor domba jantan, tanduknya tersangkut. Dan itu adalah domba yang Tuhan siapkan. Dan Tuhan mencegah Abraham untuk mengorbankan anaknya, namun dia tidak mencegah dirinya sendiri untuk mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Mengapa? Karena yang satu itu tidak bisa dibatalkan, saudara Tuhan. Tidak bisa dibatalkan. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Yesus Kristus. Seperti domba yang menggantikan Ishak di sini. Karena Yesus Kristus adalah sang anak domba Allah. Dan oleh karena itu kita bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Sebesar-besarnya kasih Abraham kepada Ishak, kasih Allah Bapa kepada Yesus Kristus itu berkali lipat tak terhingga. Ya. Suatu persekutuan yang sempurna antara Bapa dan Putra. Wow, luar biasa sekali. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya. Dan ini dalam bahasa aslinya adalah Jehovah Yireh. Jehovah Yireh, dari kata Yireh tadi, Yireh sebenarnya artinya melihat. Tapi melihat di sini dalam pengertian menyediakan. Ya. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang maksudnya sampai zaman Musa. Sampai zaman Musa, tempat itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan hari ini banyak orang Kristen menemukan Jehovah Jireh bagi diri mereka juga, bahwa Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan sesuai janjinya dalam Filipi 4 ayat 19 bahwa Allah yang maha kuasa, dia memenuhi segala keperluan kita menurut kasih karunia-Nya. Dan banyak orang Kristen sepanjang zaman sudah menemukan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Dan nomor satu, Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Wow, itu yang sudah sangat luar biasa. Banyak orang yang berdosa dalam hidupnya terhilang, akan binasa, namun Tuhan menyediakan keselamatan. Nah, setelah kita diselamatkan, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Jadi perhatikan di sini bahwa Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham, ya, memberkati berlimpah-limpah, ya, memberikan keturunan seperti bintang,
bintang dan pasir. Ya. Kemudian apa? Mendatangkan berkat bagi dunia. Nah, ini keselamatan. Ya, jadi jalur Mesias sebenarnya melalui Abraham dan keturunannya. Dan kalau kita masih ingat yang kita bahas kemarin, ini adalah intinya sama dengan isinya perjanjian Abraham. Yaitu isi dari perjanjian Abraham. Isi dari perjanjian Abraham. Dan perjanjian Abraham kan sudah dikasih di pasal 12, kemudian diulangi di pasal 13, kemudian ditandatangani, disahkan, ya, dipotong di pasal 15. Kemudian dikasih tandanya di pasal 17, yaitu sunat. Jadi perjanjian Abraham sudah berulang kali diberikan. Kenapa? Baru di pasal 22 ini dikatakan, karena engkau melakukan ini, aku akan memberkati engkau demikian. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang di luar waktu, ya. Dan bahkan di pasal 12 pun ketika Abraham, bahkan ketika dia masih di Ur Kasdim, Tuhan sudah tahu bahwa suatu hari Abraham akan beriman kepada Tuhan sedemikian rupa. Abraham akan taat kepada Tuhan sedemikian rupa. Tuhan sudah tahu itu. Jadi peristiwa ini pasal 22 ini sudah Tuhan ketahui bahkan sejak kekekalan bahkan. Dan oleh karena itu Tuhan sudah mempersiapkan Abraham untuk menerima semua berkat itu dari awal. Jadi Tuhan kita berada di luar waktu, Tuhan kita luar biasa. Tetapi kita melihat di sini bahwa bukan percuma. Mungkin ada orang berkata, kenapa Abraham yang dipilih untuk menjadi bapaknya Israel, menjadi bapak orang beriman? Kenapa dia yang Tuhan Abraham yang manusia yang berani untuk mempersembahkan anaknya untuk Tuhan di sini. Oke. Lanjut lagi, ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Oke, ya, mereka tinggal di Beersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, ini ada sedikit intermezzo, tentang saudaranya Abraham, dan ini ada kaitannya nanti dengan pasal 24, ya. Juga Milka telah melahirkan anak laki bagi Nahor. Nahor adalah saudaranya Abraham, yang menikahi Milka. Milka ini juga adalah Milka sebenarnya adalah anaknya Haran, jadi keponakannya Nahor. Jadi dia menikahi keponakan sendiri. Ya, Abraham juga menikah dengan saudara tirinya gitu. Jadi waktu itu memang cukup sering orang menikah dengan keluarga yang agak dekat di situ, ya. Milka telah melahirkan anak laki bagi Nahor, saudaramu Us, anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maaka. Jadi lumayan banyak ya anaknya Nahor. Anak Abraham hanya satu yang dari Sarah, ada satu lagi dari Hagar Ismail. Belakangan dia akan tambah dari Keturah setelah Sarah meninggal. Tapi kita melihat di sini, ya, Abraham mendapat kabar. Nah, waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada email. Bagaimana Abraham mendapat kabar? Abraham mendapat kabar kemungkinan besar adalah dari pedagang-pedagang keliling. Jadi ada merchant atau pedagang yang berpergian antara dari kota ke kota, dan selain membawa bahan jualan dan lain sebagainya, mereka sering membawa berita juga. Jadi kadang-kadang mereka akan datang ke suatu tempat lalu ngobrol dengan orang di sana. Kamu dari kota mana saja selama ini? Lalu mereka akan kasih tahu, oh saya dari kota ini. Oh kamu ada dengar kabar nggak tentang si ini? Dan mereka bisa bertukar informasi seperti itu. Jadi dari pedagang-pedagang ada kemungkinan, ya, bisa juga dari kalau misalnya memang ada hamba yang diutus untuk suatu urusan ke kota tersebut, ya itu juga bisa. Tapi kemungkinan besar dari pedagang-pedagang waktu itu yang berperjalanan, ya. Dan kita melihat di sini, ya, silsilah dari Nahor di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk memperkenalkan Ribka yang nanti akan ada hubungan dengan Ishak. Oke, kemudian kita melihat masuk ke pasal yang ke-23 sekarang. Pasal 23. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Oke, jadi dicatatkan di sini kematian Sarah, dan
Kematian Sarah. Sarah adalah satu-satunya wanita yang kita dikasih tahu umur dia berapa. Jadi Sarah berumur sampai 127 tahun lalu mati ya, satu-satunya wanita yang diberitahu umurnya dalam Alkitab. Ya, bahwa dia meninggal umur 127 tahun, dan ini mengindikasikan betapa spesialnya Sarah sebagai satu-satunya wanita yang dikasih tahu seperti itu. Dan hari ini banyak sekali, ada banyak wanita yang patut kita contohi dalam Alkitab ya. Siapa saja? Mungkin bagi sebagian banyak orang, terutama kalangan Katolik, yang akan berkata Maria. Oh, Maria, kita harus mencontoh Maria. Dan Maria adalah wanita yang baik untuk dicontoh. Baik untuk dicontoh, wanita yang sangat super juga. Tapi kita tidak boleh menyembah dia, tidak boleh berdoa kepada dia. Tidak boleh berdoa kepada dia. Sorry. Tetapi Sarah, ya Sarah adalah yang sangat luar biasa. Tentu ada banyak, tadi saya katakan ada banyak wanita yang bisa kita contoh. Tetapi Sarah bahkan di dalam Alkitab sendiri kita disuruh mencontoh dia, yaitu di mana? Di dalam Yesaya 51, coba kita lihat ya. Yesaya 51 ayat 1 dikatakan, dari ayat 2 lah ya. Pandanglah Abraham bapak leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Jadi kita disuruh untuk memandang Abraham dan Sarah sebagai contoh teladan. Ya, ini orang perjanjian lama minimal, ya Israel disuruh memandang, ya kita juga bisa memandang. Tapi di perjanjian baru juga di 1 Petrus 3 ayat 1, nah ini jelas untuk orang Kristen. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, ya, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Baik. Kita baca aja deh. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya dahulu perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi Sarah dengan jelas dijadikan seorang panutan di dalam Alkitab, bahwa kita sebagai wanita-wanita Kristen patut meniru Sarah, menjadikan dia sebagai teladan, terutama dalam hal apa? Tadi kita baca, terutama dalam hal bagaimana dia taat kepada suaminya. Ini bukan suatu pesan yang populer hari ini ya, di tengah-tengah feminisme dan lain sebagainya, di mana banyak orang Kristen, bahkan banyak wanita Kristen yang tidak mau lagi taat sama suaminya, dan mereka beranggapan itu suatu bentuk penganiayaan lah, suatu bentuk penindasan. Padahal tidak, saudara Tuhan. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dengan Adam sebagai kepala. Itu bukan penindasan. Itu adalah posisi, saudara Tuhan ya. Di perusahaan ada yang jadi direktur, ada yang jadi karyawan. Karyawan harus dengar direktur, itu bukan penganiayaan, itu bukan penindasan, itu adalah posisi. Presiden dengan wakil presiden misalnya. Tentu wakil presiden mendengarkan instruksi presiden, itu bukan penindasan, itu adalah ya memang tugas mereka seperti itu. Presiden punya tugasnya, wakil presiden punya tugasnya. Nah, demikian juga dengan suami dan istri, gitu ya, suami dan istri. Dan Sarah menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Kita melihat Sarah sangat luar biasa, dia mendengarkan Abram ya ketika dia dalam mara bahaya pun, dia hampir dicelakai oleh Firaun, hampir dicelakai oleh Abimelek, tapi dia taat, dia berdoa kepada Tuhan saja, dia taat kepada Abraham. Nah, bukan berarti dia tidak boleh punya pendapat. Banyak wanita berpikir kalau saya disuruh taat aja berarti saya diam, saya pasif. Tidak. Kita melihat Sarah sering memberi masukan kepada Abram. Misalnya masalah Hagar, ya dia kasih masukan. Bagaimana kalau kamu menikahi Hagar? Dan di situ Abram mendengarkan dia. Bahkan sebenarnya salah. Mestinya Abram di situ tidak mendengarkan dia. Jadi menjadi istri yang baik berarti apa? Berarti kita bisa kasih saran, tapi kita biarkan suami kita mengambil keputusan terakhir. Dan kalau suami kita tidak mau ngikutin saran kita, jangan kita jadi marah-marah. Itu berarti kita mau jadi pemimpin. Kamu harus ikutin saya, kalau enggak saya marah-marah gitu. Itu berarti kita mensabotase, berarti kita bukan lagi mau tunduk ya.
Ada orang bilang saya tunduk, saya kasih saran, tapi kalau kamu nggak ikut saya protes loh ya, saya tanduk kamu, ya itu tanduk bukan nunduk, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, Sarah memberikan banyak usulan, ya. Ada usulan dia yang bagus, ada usulan dia yang kurang bagus. Usulan dia yang bagus misalnya yang tentang Ismail. Ismail harus dipisahkan dan Tuhan akhirnya datang kepada Abraham dan berkata, Abraham, ya sudah bagus usulan Sarah itu, ya itu bagus. Tapi ada usulan dia yang jelek, bahwa Abraham harus menikahi Hagar atau bersetubuh dengan Hagar. Itu adalah ide yang sangat buruk sebenarnya dan mestinya Abraham tidak dengarkan dia, tapi di situ Abraham mendengarkan dia. Itu berarti bahwa Abraham memang mengasihi istrinya sebagaimana seorang suami pantas, ya, karena Tuhan selalu seimbang, ya. Istri disuruh tunduk sama suami, suami juga diharuskan mengasihi istri, ya. Tapi kita tidak bisa menuntut saya mau tunduk kalau kamu mengasihi saya. Saya mau mengasihi kamu kalau kamu tunduk sama saya, tidak bisa. Kita harus apa? Lakukan bagian kita masing-masing. Lakukan bagian kita masing-masing, ya. Oke, jadi ini sangat menarik sekali. Sarah berumur 127 tahun, seorang matriark. Bukan matriark lah ya, seorang ibu yang luar biasa. 127 tahun, lumayan tua. Kemudian, jadi itu berarti berapa? 37 tahun setelah Ishak lahir. 37 tahun setelah Ishak lahir, berarti dia menikmati bersama dengan Ishak 37 tahun. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba. Oke, lalu Abraham datang meratapi dan menangisnya. Dan ada yang menarik, kenapa Abraham datang dan menangisinya? Apakah mereka tidak tinggal bersama waktu itu? Bisa jadi karena Abraham itu kan sangat kaya, ya. Jadi bisa saja tenda Abraham dengan tenda Sarah dipisah begitu. Ya, kita tidak kultur pada waktu itu. Ya, jadi kemungkinan kematian Sarah, ya, atau di suatu ini saja, ya, suatu cara untuk mengatakannya. Ayat 3, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu lalu berkata kepada Bani Het. Oke, di sini ada suatu episode di mana Abraham mencoba mendapatkan tempat penguburan untuk istrinya. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Nah, ini sangat menarik. Karena di dalam Ibrani, kalau kita masih ingat, Tuhan berkata bahwa walaupun Abraham menerima janji yang begitu besar, namun sampai dengan dia mati, dia belum mendapatkan janji itu. Ya. Di ayat berapa itu? Ya, dan ya dari ayat 8, ya, di sini Abraham taat, ya. Dia taat dan dia menantikan kota yang mempunyai dasar, katakan, ya. Coba saya bacakan lagi ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, cukup punya kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi mereka tidak. Lanjut lagi. Oke, di mana itu ya? Sebentar. Oke, tadi kelewatan di ayat 13 di sini. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan dia mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ingat apa janji Tuhan kepada Abraham? Bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang dan seperti pasir. Apakah Abraham melihat itu? Tidak. Di depan mata dia bahkan anak dia satu saja, satu yang menjadi pewaris janji, ya. Tentu dia punya beberapa anak yang lain. Anaknya cuma satu, tapi Tuhan bilang keturunannya akan seperti pasir, ya. Dia tidak bisa lihat itu, tentunya itu butuh waktu yang lama. Kemudian Tuhan berjanji memberikan tanah kepada dia. Apakah tanah itu menjadi miliknya? Dalam pengertian tertentu dia sampai ke Kanaan dan dia bebas untuk jalan ke sana kemari. Tapi dalam pengertian lain, tanah itu bukan atas nama dia walaupun dia bebas ke sana kemari, gitu, ya. Dan makanya ketika Sarah mati di sini, dia bahkan harus membeli tanah dari Bani Het untuk menguburkan. Tapi itulah iman dia bahwa Tuhan memberkati secara jangka panjang dan Tuhan tidak ingkar janji. Oke, ayat 5, Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu.
Ya, ini adalah sopan santun di budaya Timur. Saya rasa mereka eh, ya minimal minimal kelihatannya seperti saling mengalah ya, walaupun ya mungkin saja sih ada maksud-maksud lain. Nanti kita akan lihat. Ayat 7, kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata pada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya memberikan kepadaku gua Makpela miliknya yang terletak di ujung ladangnya. Jadi gua Makpela di sini menjadi salah satu kata kunci. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Ya, jadi saya rasa ini bagian dari masih sopan santun tadi. Dan bagian dari semacam ya dibilang taktik atau kebiasaan lah ya. Dan di sini dia bilang, oke, saya kasih sajalah ya. Tapi tentunya Abraham tidak akan menerima. Ya, jadi Abraham akan berkata, tidaklah, saya harus bayar. Dan kemudian mereka bisa apa tawar-menawar di situ ya. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata pada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron pada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Oke, lalu jadi akhirnya muncul harganya ya setelah muter sana sini. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya. Dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Jadi seperti yang kita katakan bahwa pintu gerbang kota adalah tempat mengadakan transaksi, tempat segala peristiwa di kota yang penting terjadilah, dan ini signifikan, makanya yang kita bilang waktu Lot di situ duduk di pintu gerbang kota gitu ya. Sudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dan gua yang ada di sana diserahkan pada Abraham menjadi kuburan miliknya. Dan gua Makpela ini akhirnya menjadi penting karena Abraham menguburkan Sarah di sana. Belakangan nanti Abraham mati dikuburkan di sana juga. Ishak menguburkan Ribka di sana, dan Ishak juga mati dikuburkan di sana, dan Yakub juga ya dikuburkan di sana dan lain sebagainya. Dan salah satu hal lagi yang diajarkan oleh pasal ini adalah pentingnya memperlakukan ya jasad dengan hormat. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang ya salah satu hal yang ya Kristiani. Kenapa? Karena dalam kekristenan kita tahu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi ketika seseorang mati dan rohnya memang tidak ada lagi, tinggal tubuhnya. Nah, memang tubuh ini tidak sepenting roh, tapi tubuh ini tetap adalah tubuh yang pernah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan perlu dihormati. Ya. Jadi tidak dibenarkan untuk sudah mayat ya tidak merasakan sakit lagi, rohnya tidak ada, lalu kita hancur-hancurin aja ya, atau kita permainkan. Itu tidak benar, saudara Tuhan. Perlakukan jasad dengan hormat ya, menguburnya. Jadi pentingnya penguburan. Ya, dan ini adalah hal yang banyak banyak mulai ditinggalkan karena belakangan ini mulai meningkat ya, bahkan di kalangan Kristen sekalipun kremasi. Jadi orang yang mati akhirnya dibakar, dikremasi. Tapi orang Kristen sekiranya bisa, sebaiknya melakukan penguburan, saudara Tuhan. Sekiranya bisa ya, sekiranya bisa, dan itu harus kita usahakan ya untuk penguburan. Mengapa? Ya ini salah satu contohnya, Abraham melakukan penguburan. Biasanya orang tidak menguburkan, alasannya apa? Ya, alasan orang tidak mengubur ya
Misalnya satu ya karena biaya, ya, dua karena repot, ya, macam-macam. Tiga karena um, permintaan, mungkin keluarga atau yang bersangkutan, ya, atau karena kepercayaan. Ya, mungkin dia bukan orang Kristen, ya, dan dalam Hindu dan dalam kepercayaan Buddha tertentu, memang kalau mati dikremasi, gitu, untuk masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Ya. Nah, tapi biasanya karena biaya, oh katanya lebih mahal, ya. Tapi itu tergantung. Kremasi juga butuh uang yang lumayan, saudara kasih Tuhan, dan biaya sebenarnya tidak. Kalau di Indonesia, terutama di tempat penguburan umum TPU, ya, dan kita pakai yang ekonomis, itu tidak mahal sekali, ya. Artinya ya tentu ada uang yang dikeluarkan, tapi bukan, ya, jadi tergantung. Kalau Anda mau bikin kuburan yang gede-gede, ya itu tuh mahal, ya itu, tapi tidak ada keharusan. Lalu karena repot karena harus mengurus, ya, ya, kalau dikuburkan tinggal abunya katanya, masalah repot. Tapi apakah kita mendasarkan perilaku kita berdasarkan repot atau tidak repot, atau berdasarkan kebenaran firman Tuhan, gitu kan? Karena permintaan, ya kalau permintaan ya tergantung sih, ya tergantung bagaimana kita menanggapinya. um, tapi yang jelas ya dalam Kristen kita menguburkan. Mengapa? Ya, satu kita bilang menghormati mayat, ya. Karena membakar, kremasi berarti tubuh itu dihancurkan, dan itu adalah tanda penghukuman, ya. Jadi membakar mayat adalah tanda penghakiman dalam Alkitab. Tanda penghakiman dalam Alkitab, dan itu ada di berbagai tempat, misalnya saya buka ya. Misalnya di Amos, ya, di Amos. Ya, saya tunjukkan sajalah di screen. Misalnya Amos 2 ayat 1. Begitulah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan melepaskan. Jadi membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Ini semacam Raja Moab mau menistakan Raja Edom dengan cara membakar. Jadi, dan Tuhan juga anggap itu suatu tindakan yang tidak benar, gitu. Sehingga Tuhan mau hukum di sini. Ya. Dan ada orang-orang yang akhirnya mati karena api, itu tanda penghakiman. Misalnya Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, mereka pernah masuk ke kemah suci membawa api yang asing, Tuhan bakar mereka. Ya, jadi itu tanda penghakiman. Ya, membakar mayat adalah tanda penghakiman di dalam Alkitab, atau dilihat secara negatif di dalam Alkitab. Ya. Kemudian kita menguburkan, kita bilang karena teladan orang percaya. Yaitu contohnya Abraham. Orang percaya di sepanjang zaman menguburkan, dan ya, itu adalah teladan yang kita ikuti, ya. Ya, kemudian karena gambaran dari pengharapan kita. Pengharapan kita apa? Yaitu tubuh akan dibangkitkan. Jadi tubuh yang kita kuburkan akan dibangkitkan kembali, dan dalam 1 Korintus 15 Paulus berargumen bahwa itu seperti menanam, ya. Jadi kalau kita menanam biji, maka akan muncul tumbuhannya. Ya, jadi itu kebangkitan itu seperti itu, menanam tubuh, akan bangkit tubuh kemuliaan nanti. Jadi, nah, ada yang bilang, loh, bukankah kalau misalnya dibakar Tuhan mampu untuk membuat tubuh yang baru? Bisa ya. Ada orang yang mati di laut, ya, mayatnya dimakan ikan. Ada yang mati entah di mana lagi, kegencet apa, sampai gepeng dan segala macam, tidak bisa dikenalin, ya. Bisa, Tuhan punya kuasa untuk menciptakan tubuh yang baru, namun ya ini bicara mengenai tindakan kita, dan tindakan kita mencerminkan pengharapan kita. Kita menaruh tubuh dengan baik karena kita yakin bahwa suatu hari tubuh ini akan dibangkitkan kembali bersama dengan Tuhan, ya. Jadi ini adalah alasan-alasan utama kita, ya. Dan karena kremasi ya mengandung, ya, filosofi
non-Kristen. Jadi sebenarnya di balik konsep kremasi adalah konsep reinkarnasi. Jadi dalam konsep reinkarnasi itu dia harus dikremasi baru dia bisa lahir lagi. Lahir lagi masuk ke dalam siklus reinkarnasi itu. Nah, jadi kita bilang kita tidak mendukung itu karena kita tidak percaya itu. Gitu ya. Nah, namun demikian ya kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Jadi kalau ada orang yang keburu dikremasi keluarganya dan lain sebagainya tidak perlu apa ya, tidak perlu putus asa juga karena sekali lagi tadi Tuhan mampu untuk membangun tubuh yang baru. Dan ya kalau terjadi perselisihan dalam keluarga juga ya, misalnya sebagian keluarga mau mengkremasi, sebagian keluarga tidak mau kremasi, ya kita tidak perlu ngotot juga. Tapi kalau itu keputusan itu ada di tangan kita, maka ya kita menguburkan. Ya. Itu adalah yang Alkitabiah. Oke, masuk ke pasal 24. Ya, ini pasal yang lumayan panjang ya. Jadi kita akan coba selesaikan pasal 24 dalam kelas ini. Dalam episode ini sekaligus. Oke, pasal 24. Jadi ingat bahwa Sarah mati umur 127, berarti Ishak berumur 37 tahun. 37 tahun. Dan kita bisa membayangkan betapa setelah kematian ibunya, ya Ishak yang begitu dekat dengan ibunya tentu sangat kesepian dan lain sebagainya. Dan Abraham tahu bahwa adalah saatnya untuk mencarikan istri bagi anaknya. Ya. Dan ini sangat menarik sekali bahwa Abraham yang mencarikan istri untuk anaknya. Oke, kita baca dulu deh. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Oke. Berkatalah Abraham pada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Waktu masih di pasal 15, ya nama hamba yang paling tua ini adalah Eliezer. Kita tidak tahu apakah masih dia atau bukan. Jadi itu waktu Abraham masih berumur 70-an tahun ya. 70-an tahun. Mungkin sekitar atau 80-an tahun. Jadi ini sudah ya 60 tahun yang lalu lah. Ya 50-60 tahun yang lalu. Ya apakah Eliezer masih hidup dan apakah masih dia, kita tidak tahu. Tapi Alkitab tidak sebut namanya. Nanti kita akan lihat itu signifikan juga. Hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahamu supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit dan punya bumi. Jadi ini adalah cara pengambilan sumpah yang serius, ya, meletakkan tangan di pangkal paha. Ini menggambarkan ini adalah orang yang dipercaya. Tentu kalau orang yang tidak kita percaya tidak kita biarkan menaruh tangan di pangkal paha ya. Tapi ini juga suatu bentuk sumpah yang serius dan juga ada hubungan dengan masalah keturunan Abraham gitu. Jadi di pangkal paha di sini. Dan diambil sumpah demi Tuhan Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Oke, jadi ini adalah tentang Ishak mendapatkan seorang istri nanti di pasal 24 di sini. Dan selain suatu kisah cinta yang sangat indah, ada banyak pelajaran yang bisa kita tarik daripadanya. Ya. Jadi kita bisa belajar pelajaran mengenai mencari pasangan hidup. Ya, dari Kejadian pasal 24. Dan ya kita tahu banyak anak muda, banyak mahasiswi teologi yang mencari pasangan hidup. Dan baiklah mencamkan baik-baik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam firman Tuhan di sini, karena kisah Ishak akhirnya menikah dengan Ribka adalah salah satu kisah cinta dalam Alkitab yang luar biasa, dan pertemuan mereka sungguh-sungguh diatur oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan ya. Jadi kita bisa melihat tips-tips di sini. Yang pertama kita melihat di sini Abraham sangat-sangat mewanti-wanti dan sangat menekankan bahwa dia tidak boleh ambil istri dari perempuan Kanaan yang diantaranya dia diam. Ya, rupanya dia sudah melihat bahwa perempuan-perempuan Kanaan ini lain sifatnya. Dan belakangan itu muncul juga dalam generasi selanjutnya ketika Ishak menjadi ayah dan anaknya Yakub dan Esau. Esau mengambil istri orang Kanaan dan itu menimbulkan katanya kesusahan bagi hati Ishak dan Ribka itu belakangan nanti. Jadi yang paling pertama tentu ini sesuai dengan semua firman Tuhan yang lain juga adalah kita harus
Mencari apa? Kalau di ayat 4, engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi instruksi Abraham adalah kamu harus ambil istri dari keluargaku. Dan kita harus ingat bahwa pada masa itu seperti yang tadi kita singgung ya di atas ketika kita bicara soal Milka dan sebagainya, banyak sekali keluarga yang menikah dengan keluarga dekat juga, ya, misalnya sepupu, saudara tiri, keponakan dan lain sebagainya. Mengapa saudara kasih Tuhan? Ya, ada beberapa alasan. Nomor satu, waktu itu gen manusia masih sangat bagus, jadi menikah dekat tidak terlalu berbahaya. Incest saja masih ini ya, masih belum secara eksplisit Tuhan larang. Ya, tetapi kita melihat bahwa alasannya adalah karena nomor satu untuk kepentingan ekonomi supaya harta keluarga tetap pada keluarga, itu satu hal. Ya. Kemudian juga karena menikah dengan keluarga yang lumayan dekat berarti kebiasaan semua sama, ya, dan tidak perlu ada penyesuaian. Sifat-sifatnya kita kenal lah begitu ya, dan mungkin ini yang lebih penting. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Tentu bukan berarti hari ini Anda menikah dengan saudara dekat Anda, tapi menikahlah dengan saudara seiman. Nah, ini ya menjadi prinsip karena ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, yang paling penting bukan lagi masalah hubungan darah jasmani, dan yang paling penting adalah hubungan saudara di dalam Tuhan. Dan orang yang diselamatkanlah yang akan punya sifat yang serupa, karena seharusnya semua orang yang diselamatkan itu makin menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita berusaha membentuk karakter kita menampilkan buah roh dalam hidup kita. Jadi menikahlah dengan saudara seiman. Ini didukung oleh banyak sekali ayat di dalam Alkitab, misalnya di dalam 1 Korintus 7 ya. Pasal berapa? 1 Korintus 7 misalnya ayat 40 ya, bicara mengenai seorang janda. Paulus bilang, menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, maksudnya nggak usah menikah. Atau ada ayat 39, istri terikat selama suaminya hidup, kalau suaminya telah meninggal ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Dikatakan di sini, asal orang itu adalah seorang yang percaya. 1 Korintus 7 ayat 40 ya. Kemudian apa lagi? 2 Korintus 6. Ayatnya yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Jadi banyak sekali ya penekanan bahwa kita harus menikah dengan orang yang sama-sama sudah diselamatkan. Dan jangan puas hanya, oh dia orang Kristen kok. Ya, banyak orang Kristen, cuma Kristen doang, Kristen nama doang. Tidak benar-benar sungguh diselamatkan, tidak sungguh-sungguh memiliki iman. Nah, karena ini adalah masalah seumur hidup, saudara kasih Tuhan. Saya menasihati Anda jangan main-main. Ya, jadi pastikan dia orang percaya, bukan yang ikut Kristen karena Anda saja juga begitu. Ya, nah sebagian orang ada bahayanya, ada orang yang gini, ya udah saya biasanya laki-laki bilang, oh saya dapat cewek ini katakanlah bukan orang Kristen, tapi dia mau ikut saya kok. Ya, saya haruskan dia ikut saya. Ya, jadi akhirnya dia dijadikan Kristen. Bagus kalau dia sungguh-sungguh bertobat gitu. Bagus kalau dia sungguh-sungguh akhirnya mengerti. Tapi banyak juga yang cuma ikut-ikutan doang. Dia masuk gereja karena mau sama kamu gitu. Nah akhirnya dia tidak sungguh-sungguh diselamatkan. Hanya Kristen KTP. Dan itu juga bukanlah yang Tuhan inginkan sebenarnya, gitu ya. Oke, lalu dikatakan di sini ayat 5. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Karena Abraham, oke, ini ada satu, ini lagi ya. Ya, tidak melanggar firman Tuhan atau keluar dari kehendak Tuhan demi mencari pasangan hidup. Jadi mencari pasangan hidup tentu adalah hal yang sangat penting ya, sangat penting bagi seorang muda. Tapi itu bukan hal yang terpenting dalam hidup ini. Hal yang terpenting dalam hidup ini adalah hidup bagi Tuhan, adalah
adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah hal paling penting dalam hidup ini, saudara kasih Tuhan. Dan jangan sampai karena kita saking mau mengejar ini pasangan hidup, akhirnya kita rela untuk mengorbankan hal-hal yang kita tahu itu bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, begitu. Misalnya ada perempuan yang, wah, Anda ketemu perempuan yang menurut Anda bagus, ya. Tapi untuk mengejar perempuan ini Anda harus terpaksa misalnya untuk mengejar dia Anda tidak ke gereja sekian lama gitu. Ya karena gimana nih perempuan ini cuma mau ketemu hari Minggu, dia bukan orang Kristen tapi kayaknya saya bisa menangkan dia mulai tertarik. Tapi saya harus PDKT dan dia cuma bisa ketemu hari Minggu. Jadi saya terpaksa berapa minggu saya nggak datang ke gereja karena saya mau PDKT wanita ini. Tunggu dulu ya. Pergi ke gereja adalah kehendak Tuhan gitu. Itu adalah kehendak Tuhan, sangat jelas sekali dalam Ibrani 10 ayat 25 ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Jadi ada sesuatu yang kita tahu, ini pasti firman Tuhan. Atau ada seseorang perempuan yang menurut Anda bagus, tapi Anda merasa kalau saya mau mendekati dia saya harus berbohong. Katakanlah wanita ini dia sudah bilang bahwa dia tidak mau menikah sama laki-laki yang bedanya lebih dari 3 tahun dari dia. Dan misalnya Anda beda 4 tahun dari dia. Lalu Anda bilang, saya bohong dikit lah, saya jadikan 3 tahun bedanya. Nomor satu, ini suatu hari akan ketahuan punya. Ya, karena kalau jadi istri kan nggak mungkin dia nggak tahu umur Anda nantinya. Atau suami. Nomor dua, kalau Anda perlu berbohong, Anda tahu bahwa ini melanggar kehendak Tuhan, saudara. Ini melanggar kehendak Tuhan. Ngapain Anda lakukan? Jadi, Abraham tahu bahwa Ishak ini sudah dijanjikan Tuhan memiliki tanah Kanaan. Oleh karena itu, untuk demi mendapat pasangan hidup, pindah keluar dari Kanaan adalah suatu kesalahan. Kesalahan besar. Kesalahan besar. Nggak peduli betapa hebatnya perempuan itu atau betapa desperate-nya Ishak. Dan by the way, Ishak sudah lebih dari 37 tahun di sini. Ingat tadi mamanya meninggal di umur 37 tahun. Nah, nanti kita akan baca bahwa dia menikah umur 40. Wow, 40. Ya, hari ini banyak orang kalau umur 40 sudah panik. Ya. Nah, memang orang zaman itu hidup lebih lama dan sebagainya kita bisa bilang. Tapi intinya adalah bahwa belum terlambat begitu ya, belum terlambat kalau itu kehendak Tuhan. Jadi tidak melanggar firman Tuhan. Abraham bilang, awas jangan kau bawa anak itu kembali. Ya, karena dia tuju Tuhan Allah yang punya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi kita bilang nomor 3, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ya. Berdoa dan melibatkan Tuhan. Mungkin kita bilang, aduh susah banget, mesti orang percaya, tidak melanggar firman Tuhan. Kapan saya bisa dapat? Mungkin ada yang bilang gitu kan. Mana ini stoknya kok habis semua dan lain sebagainya. Dan Anda belum berkata, waduh dapat dari mana? Nah, inilah berdoa. Berdoa ini bukan hanya slogan, saudara Tuhan. Berdoa melibatkan Tuhan bahwa Tuhan, aku ingin hidupku adalah bagimu. Hidupku ini aku mau memuliakan Engkau, aku mau keluargaku nanti memuliakan Engkau, aku mau punya anak-anak yang memuliakan Engkau, aku mau mendapatkan pasangan yang kita sama-sama mengasihi Tuhan. Ya tentu Anda harus orang yang mengasihi Tuhan baru bisa berdoa seperti ini ya. Jangan sampai Anda nggak mengasihi Tuhan, Anda doa-doa minta orang yang mengasihi Tuhan sama Tuhan, Tuhan bilang ngapain saya kasih kamu orang yang mengasihi Tuhan, kamu sendiri nggak mengasihi Tuhan, sengsara dia nanti begitu kan. Nah, jadi Anda sendiri harus mengasihi Tuhan, baru Anda punya kerinduan hati untuk berdoa seperti itu tentunya, dan Anda berdoa melibatkan Tuhan. Oke, poin 4. Oke, nanti kita baca dulu. Tapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana, karena Tuhan sudah janjikan tanah Kanaan kepada Ishak, jadi jangan balik lagi. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa
berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Jadi berangkatlah hamba ini dengan 10 unta, ya tentu dengan rombongan tentunya. Dia adalah pemimpinnya. Dan ini mengantar kita kepada poin keempat kita ya, yaitu melibatkan pertolongan orang tua atau orang-orang berhikmat lainnya. Jadi tadi kita memulai pasal ini dengan berkata, menarik bahwa Abraham di sini yang mencari anak untuk Ishak, dan kemudian dia suruh hambanya yang paling tua. Tadi Anda baca ya, hamba yang paling tua. Paling tua itu berarti umur berapa, saudara? Abraham saja sudah umur 140 tahun di sini. Hamba yang paling tuanya bisa jadi sudah di atas 100 tahun. Orang di atas 100 tahun mencari istri untuk Ishak yang umur 40 tahun waktu itu. Kalau Ishak seperti kebanyakan anak muda hari ini, mungkin dia bisa protes. Wah, ini yang mencari istri bos saya ini sudah engkong-engkong. Jangan-jangan nanti dia carinya nenek-nenek begitu, atau cita rasanya sama nggak dengan saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak anak muda hari ini berpikir bahwa masalah mencari pasangan hidup itu masalah pribadi dia. Orang lain nggak boleh ikut campur sama sekali dan tidak perlu masuk dan lain sebagainya. Yang memang benar itu masalah pribadi Anda, tetapi saudara sama Tuhan, ya, orang muda yang berhikmat, dia tahu bahwa dia bisa melibatkan sekutu-sekutu. Ya. Oke, orang zaman dulu bahkan orang tuanya yang carikan, saudara sama Tuhan. Oke, hari ini mungkin nggak usah lah orang tua kamu carikan. Tapi adakah Anda minta nasihat dari mereka? Adakah Anda kasih tahu mereka kalau Anda mempertimbangkan seseorang? Ya, mama, papa, atau papa, mama. Bagaimana dengan laki-laki ini? Dia sedang kayaknya agak sedikit dekat dengan saya. Menurut kalian dia bagus nggak? Karena kenapa? Orang tua itu punya hikmat. Orang tua itu sudah pernah menikah. Orang tua sudah pernah mengalami ya masalah percintaan dan lain sebagainya. Orang tua sudah jauh lebih berumur. Kadang-kadang mereka bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Ya. Ketika seseorang kayak kena jatuh cinta, ya kena tembak panah Cupid, itu kan dalam mitologi ya, jatuh cinta, kadang-kadang matanya dibutakan, yang jelek pun dilihat baik. Dia tidak bisa menilai dengan objektif. Kadang-kadang diperlukan orang lain dari luar yang berkata, tunggu dulu, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada sesuatu yang... Tapi kebanyakan orang muda hari ini diajar untuk menolak pengaruh orang tuanya, memberontak. Bahkan Backstreet ya, dulu ada, waktu saya masih muda, ada band, kalau saya nggak salah, saya nggak pernah tertarik dengan band-band itu sebenarnya, tapi lumayan terkenal, akhirnya saya dengar juga namanya Backstreet Boys lah. Backstreet Boys artinya apa? Backstreet itu artinya pacaran tanpa diketahui orang tua gitu. Nah itu sepertinya semacam ngetren gitu. Wah, kalau saya pacaran kan masalah saya, orang tua nggak perlu tahu lah dan sebagainya. Betapa bodohnya Anda gitu. Betapa bodohnya Anda, di mana Anda seharusnya punya sekutu yang berhikmat dan yang menginginkan terbaik untuk Anda. Kebanyakan orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi Anda tidak libatkan mereka. Ya. Di sini Ishak malah membiarkan terserah bapaknya yang atur gitu. Dia kirim hamba yang paling tua dan lain sebagainya. Nah, oke. Orang-orang berhikmat lainnya, kalau Anda ada di gereja yang Alkitabiah, ya Anda bisa bertanya kepada para penginjil, para gembala, nah, yang punya hikmat ya, yang punya pengalaman masalah ini ya. Apalagi kalau misalnya ada yang punya orang tua yang bukan orang Kristen, mungkin agak sulit untuk minta pertolongan mereka, tapi Anda bisa ya, ada kakak-kakak rohani dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang baik ya. Libatkan pertolongan orang tua, orang-orang berhikmat lainnya. Mereka bisa bantu Anda menseleksi atau bantu memperkenalkan. Ya, macam-macam saudara Tuhan. Oke, dan ya kita melihat lagi di sini ya, ayat 11. Di sana disuruh nyala. Oke, jadi si hamba ini sudah sampai ke kota Nahor. Ayat 11 dikatakan, di sana disuruh nyala unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Jadi dia berdoa, jadi kembali menggarisbawahi yang poin 3 kita ini, berdoa dan melibatkan Tuhan. Jadi ya, jangan pernah, ini yang paling penting sebenarnya ya, nomor 3 ini.
Lalu hamba ini berdoa sama Tuhan di sini. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis. Kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan dia menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Oke, sangat menarik sekali doanya si hamba Abraham ini yang bertugas. Tugas yang tidak gampang untuk mendapatkan istri bagi tuannya Ishak. Tapi dari doanya ini, dia berdoa sama Tuhan, tapi dari doanya terlihat dia sangat berhikmat. Tidak percuma Abraham kirim dia ya, tentu dia dengan banyak pertimbangan dikirim hamba yang satu ini, hamba yang berpengalaman, yang berhikmat. Dan ini mengantar kita kepada prinsip selanjutnya, yaitu yaitu apa? Dari doa ini kita melihat. Nah, doa juga bisa doa yang berhikmat dan bisa juga doa yang kurang berhikmat, saudara Tuhan. Kalau Anda berdoa minta pasangan sama Tuhan, apa yang Anda minta sama Tuhan? Anda berdoa, Tuhan berikanlah kepadaku, ya misalnya ada laki-laki, cewek yang cantik sekali. Itu kayak Anda minta? Anda minta cewek yang cantik sekali, wah ya oke, itu mungkin natural ya, tapi kurang berhikmat sebenarnya. Kurang berhikmat ya. Kitab penuh di dalam Amsal 31 dikatakan bahwa kemolekan adalah sia-sia. Kecantikan adalah palsu. Dan bagaimana doa si hamba ini pada Tuhan? Dia tidak bilang, Tuhan, kiranya wanita-wanita datang dan yang menurut saya paling cantik itulah dia yang kau tentukan. Tidak. Bukan itu yang dia doakan. Tapi dia berdoa apa? Dia berdoa, ketika wanita-wanita ini turun, kepada siapa aku minta, tolong berikan aku sedikit air. Dan dia mau kasih. Dan bukan hanya dia mau kasih, bahkan dia bilang, aku akan kasih juga kepada unta-untamu. Kiranya dialah itu. Dia tidak tahu apakah wanita ini akan nanti jelek, usianya berapa, tingginya berapa. Itu sekunder. Itu sekunder. Saya tidak berkata Anda tidak boleh punya kriteria dalam hal itu, boleh. Tapi apakah kriteria primer atau kriteria sekunder gitu kan? Nah, tapi kadang-kadang orang agak sedikit membohongi diri sendiri. Dia bilang, kalau saya tampang sih sekunder, tapi sebenarnya primer dalam hatinya gitu. Jadi cuma alasan doang gitu, itu sekunder. Tapi benar-benar kita primer atau sekunder gitu. Dan ya, apa yang dicari di sini? Jadi kita melihat ya, perhatikan atau prioritaskan ya, karakter. Prioritaskan karakter daripada ya kecantikan, daripada uang. Misalnya kalau seorang wanita kadang-kadang cari suami, Tuhan jodohkan aku dengan laki-laki yang kaya raya. Wah, tapi kalau misalnya kaya raya tapi dia jahat sama kamu, atau dia selingkuh terus dan sebagainya, apakah Anda akan bahagia? Oh, tidak juga. Prioritaskan karakter. Dan permintaan doa si hamba ini penuh dengan karakter ya, penuh dengan karakter. Ada kebaikan di sini. Seorang wanita yang mau membantu orang asing yang tidak dia kenal. Tolong berikan aku minum. Dia mau kasih minum. Seorang perempuan yang rajin ya, dia bukan hanya mau kasih minum, dia mau kasih unta-untanya minum. Anda tahu unta bisa minum banyak ya. Punuknya unta itu kan cadangan air. Jadi apalagi sudah perjalanan jauh, unta itu bisa minum banyak. Wow, ini seorang wanita yang rajin, dia rajin. Kalau dia perempuan malas, nggak mungkin dia mau kasih minum unta-untanya. Perempuan yang baik, perempuan yang rajin, karakternya, dan karakter di sini ya, prioritas karakter ya, yang dilihat bukan hanya dalam suasana pacaran ya, tetapi dalam prioritas karakter yang dilihat bukan hanya dalam suasana pacaran, tapi dalam keseharian hidup. Keseharian hidup ya, saat dia bekerja dan sebagainya. Jadi Anda tahu bahwa di dalam Alkitab lumayan banyak terjadi perjodohan di mana? Di sumur. Ribka di sini, nanti belakangan ketika Yakub ya, giliran Yakub dia ketemu Rahel di sumur juga. Gitu. Jadi rupanya lumayan sering sumur ya. Kemudian Musa juga, nanti Musa di kitab Keluaran ketemu dengan
calon istrinya di sumur juga. Kenapa? Sumur itu tempat bekerja. Sumur itu tempat mereka ambil air, tempat mereka kasih minum domba, dan lain sebagainya. Dan ketika seseorang bekerja dengan serius, terlihat karakter dia. Ya. Kalau lagi pacaran, wah semuanya sepertinya baik-baik. Ya, tapi bagaimana karakter asli dia? Nah ini kelihatan. Nah ini kita harus hati-hati. Makanya kadang-kadang butuh orang lain ya, yang tidak sedang jatuh cinta ya, untuk melihat benar nggak sih karakter orang ini dan lain sebagainya. Oke, dan ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang menjawab bahkan sebelum kita meminta, katanya ya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan juga, mungkin Anda berkata, Tuhan lama sekali, di mana pasangan hidup saya Tuhan ya. Mungkin belum waktunya. Mungkin Tuhan ingin kamu membereskan diri dulu. Kalau Tuhan kasih lihat pasangan kamu sekarang, mungkin pasangan kamu nggak akan mau sama kamu. Karena kamunya belum beres. Mungkin Tuhan ingin kita benahi diri dulu, ya. Ini perbaiki diri kita dan kita ini dan lain sebagainya. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan tidak bertangguh. Maka sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Berarti Tuhan tahu untuk memberikan lebih dari yang kita minta. Si hamba ini dia tidak minta wanita yang cantik, namun Tuhan kasih wanita yang cantik. Kasih wanita yang cantik ya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Saya bisa bersaksi bahwa waktu saya mendapatkan istri juga, intinya saya bisa bersaksi bahwa Tuhan menjawab lebih dari yang saya bisa bayangkan. Lebih dari yang saya bisa bayangkan ya. Saya tidak akan masuk terlalu mendetil, tapi orang-orang sepanjang zaman, orang percaya sepanjang zaman telah mendapatkan bahwa Tuhan kalau kita hidup bagi Tuhan, dan kita hidup, dia adalah pribadi yang paling bisa diandalkan di dunia ini ya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Wow. Seperti langsung dijawab. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Mungkin hamba ini kaget juga. Barusan didoakan, langsung dijawab. Tuhan. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, serta berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan timbanya lah untuk semua unta orang itu. Sekali lagi memperlihatkan dia punya karakter yang rajin, yang baik, yang tidak malu-malu dan lain sebagainya. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, ayah anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Wow, ketika Tuhan bertindak saudara kasih Tuhan, maka semuanya akan pas. Ketika Tuhan bertindak, maka ya bintang-bintang seperti truk gitu ya. Wah, ini luar biasa. Didoakan, dijawab, ternyata dia adalah anak dari Nahor, yang memang itulah yang diinginkan Abraham. Ya, lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Ya. Suatu respon yang pantas ya. Bahwa kita pantas menyembah dia karena dia adalah dialah Tuhan kita. Dan ya, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya ya, dari Tuanku itu. His mercy ya, hesed dan emet di sini, kasih dan setianya.
Kasih di sini adalah kasih setia Tuhan dalam bahasa Ibrani hesed. Um, ya, dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Dan ketika si gadis ini mendengar ini, tentu dia tidak tuli ya, dia mendengar. Oh, jadi wah, dia mulai sadar ternyata ini dari saudara saya. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka punya saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya, jadi Laban menarik sekali bahwa yang pertama dikatakan bahwa dia memperhatikan anting-anting. Jadi dari awal sifat mata duitan dari Laban sudah mulai terlihat di sini. Nanti akan signifikan dalam cerita Yakub. Dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya begitulah dikatakan orang itu kepadaku, yang mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya dekat mata air itu. Oke, waktu kita sedikit lewat ya, 1,5 jam, tapi nggak apa-apa, kita tanggung. Dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Jadi hamba ini hamba yang sangat luar biasa. Dari awal sekali dia sangat mengantisipasi bagaimana dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Waktu Abraham suruh dia bersumpah, dia mengantisipasi duluan. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Jadi ini adalah orang yang terlihat dia punya concern mengenai kesuksesan misinya. Ada orang yang disuruh kayak bengong aja, oh ya oke ya, tapi kemudian dia bingung sana bingung sini, tapi hamba ini tidak, dia langsung memikirkan, waduh saya harus sukses, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, dia tanya duluan sama Abraham. Dan kita lihat di sini betapa dia mengesampingkan semua yang lain, yang paling penting adalah misi dia. Ini contoh seorang hamba yang sangat baiknya. Oke, aku harus sampaikan pesan dulu sebelum makan, dia bilang. Jawab Laban, silakan. Lalu berkatalah, ya aku ini hamba Abraham. Nah, mereka tentu kenal Abraham, ya walaupun sudah lama sekali nggak lihat. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Nah, sangat menarik sekali ya, sangat menjadi kaya. Karena nanti selain pelajaran mengenai mencari pasangan hidup, perikop ini juga menjadi tipologi antara Tuhan dengan orang percaya. Ya, Tuhan dengan orang percaya. Jadi dalam ini Abraham adalah Allah Bapa, mentipologikan. Ishak mentipologikan Yesus Kristus. Ribka mentipologikan apa? Ribka mentipologikan orang-orang percaya yang menjadi mempelai Kristus ya. Dan si hamba ini sepertinya mentipologikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kuduslah yang membawa orang percaya kepada Yesus. Tapi perhatikan ya, tipologinya Ishak adalah satu-satunya anak. Ya, Yesus juga putra tunggal Allah. Ishak adalah pewaris dari Abraham yang super kaya, dan Yesus Kristus adalah pribadi yang super kaya. Dia adalah pewaris dari seluruh alam semesta. Ya, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Jadi Ishak adalah pewaris, Yesus Kristus adalah pewaris dari segala sesuatu. Jadi memang dalam pernikahan tentunya kita mau menikah dengan orang yang baik ya. Dan tadi saya katakan kita tidak memprioritaskan hartalah apa segala macam. Tetapi saudara-saudara, itu adalah bagian dari pertimbangan juga. Saya tidak katakan tidak boleh ya, pertimbangan nomor sekian ya. Seorang laki-laki mencari wanita yang secara fisik menarik baginya itu wajar ya, walaupun tidak harus ya sampai kayak model pun itu Photoshop semua ya. Tapi ya kalau menikah dengan perempuan yang dia anggap jelek atau dia jijik ya, itu nggak bisa juga ya, susah ya, tidak mungkin ya. Walaupun itu janganlah menjadi ya, masalah penampilan janganlah menjadi hal utama gitu. Dan kita melihat di sini ya, tuanku itu telah, jadi saya katakan tadi bahwa ketika
Roh Kudus ya, meyakinkan kita untuk percaya Yesus Kristus, dia bercerita tentang kehebatan dan keluar biasaan Yesus Kristus. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jadi dia menceritakan perjalanan dia dan doa dia. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Sekali lagi, betapa mereka mengandalkan Tuhan di sini ya. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Oke, ini mengulang cerita tadi. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang. Jadi berkata dalam hati berarti tidak didengar ya. Ribka bukan nguping-nguping gitu, bukan. Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Jadi menggenapi yang dia doakan itu. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Maka kloplah, paslah, dan ini adalah kehendak Tuhan. Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Ya, pada hidungnya di sini secara literal adalah pada mukanya sebenarnya. Jadi tidak harus pada hidung, bisa jadi pada telinga. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah aku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku. Dan ini juga walaupun semuanya sepertinya sudah oke, tapi tetap harus ada persetujuan dari si wanita ini dan keluarganya begitu. Beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Mereka juga bisa melihat ada providensia Tuhan yang luar biasa di sini. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi mereka mengokekan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Dan ini juga tipologi. Nah, jadi sebelum kita sungguh-sungguh ketemu dengan mempelai laki-laki kita Yesus Kristus, kita sudah mendapat berkat-berkat terlebih dahulu. Jadi berkat-berkat keselamatan dan segala macam sudah kita nikmati walaupun belum full. Ya, fullnya nanti sesudah kita masuk dalam kemuliaan. Mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Jadi mereka merasa, wah cepat sekali ya. Orang ini datang, wah tinggal 10 hari lagi. Dan secara manusiawi mungkin terlihat normal ya. Wah mereka, karena waktu itu kan jauh sekali. Kalau mereka biarkan Ribka pergi, nggak tahu bisa ketemu lagi atau nggak. Mungkin untuk selamanya tidak. Tetapi sebenarnya itu hanya pertimbangan yang duniawi sebenarnya ya. Dan si hamba ini kembali menunjukkan bahwa dia adalah makhluk atau pribadi yang fokus pada misinya, fokus 100% pada misinya dan tidak membiarkan. Ya mungkin orang lain pikir ya saya sekalian bisa jalan-jalan, lihat-lihat kota, ya vacation, liburan, tapi tidak. Dia fokus pada misinya, dan dia tahu kalau dibiarkan lama-lama orang bisa berubah pikiran, si Ribka bisa digoyangkan dan lain sebagainya. Ayat 56, tapi jawabnya pada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Dan
Ribka sudah bersama dengan mereka sekian belas tahun, ya saya tidak tahu umur Ribka berapa, mungkin belasan tahun, mungkin 20-an tahun. Ribka sudah bersama dengan mereka selama itu, dan kalau tambah 10 hari lagi tidak banyak efek sebenarnya, malah malah sudah tahu akan pergi, ya bisa bisa timbul apa ya, bisa timbul konflik, bisa bisa ada memori-memori yang kurang baik dan lain sebagainya. Jadi dia bilang, janganlah, daripada tunggu 10 hari bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, nanti tiba-tiba orang lain eh, menyunting Ribka juga atau lain sebagainya. Dia fokus pada misinya, lepaskanlah aku pergi, ya. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakannya kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata padanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Nah ini kembali tipologi ini adalah bahwa uh, Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Segala kegemilangannya sudah dinyatakan kepada kita oleh Roh Kudus melalui Injil dan lain sebagainya, tapi tetap menunggu respon kita. Maukah kita percaya? Maukah kita menjadi mempelai Kristus? Dan kalau kita bilang tidak, ya Tuhan mengasihi kita, tapi kita menyia-nyiakan kasihnya. Tapi Ribka menjawab mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Nah, sungguh suatu kisah cinta yang luar biasa. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya. Maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya. Dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hambanya itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Suatu kisah cinta yang luar biasa. Maukah Anda seperti itu, saudara? Wow, caranya agak lain dari kita hari ini ya. Kalau kita hari ini sebelum menikah tentu kita lihat dulu, kita pilih-pilih. Ishak tidak melihat istrinya. Sebelum akhirnya istrinya datang dan langsung dinikahin. Jadi ini suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua, yang bagi kita di abad 21 agak terlihat kuno. Dan saya yakin Anda mungkin tidak mau juga diatur pernikahannya oleh orang lain. Tapi this is not the worst ya. Ini bukan hal yang terburuk kalau orang yang mengatur itu orang yang mengasihi Anda dan mengenal Anda. Dan banyak orang yang hari ini cari sendiri akhirnya menyesal juga ya. Tapi saudara kasih Tuhan, ya apapun caranya, libatkanlah Tuhan, ya berdoalah, minta petunjuk, ya, nasihat dari orang-orang yang mengasihi Anda, yang berhikmat juga. Dan mungkin Anda berkata, aduh saya dapat dari mana orang ya, saya mau cari orang percaya dan sebagainya. Ishak tinggal di negeri Kanaan. Dan bapaknya bilang, kamu tidak boleh menikah dengan satu orang pun di negeri Kanaan ini. Kalau mau dapat istri, harus dijemput entah dari mana. Ya, dari sanak saudaramu, wow, 1 dari 1.000, 1 dari 1.000.000 mungkin. Wanita yang memenuhi kriteria ini. Namun toh Tuhan pertemukan. Kalau Anda ragu, berdoalah pada hari ini. Tuhan, aku pun ingin memuliakan namamu. Aku pun ingin kehendakmu, aku ingin melakukan yang engkau engkau anggap baik. Bantu aku mau menikah dengan orang yang percaya, dia mengasihi engkau seperti aku juga mengasihi engkau. Ingat, kita juga harus mengasihi Tuhan, saudara. Dan ya kita menanti Tuhan bertindak sambil kita ya melihat-lihat dan berusaha tentunya. Ya tetap ada hamba yang harus dikirim, kita harus melihat dan lain sebagainya. Tapi kita bisa yakin dan percaya. Oke, baik. Sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kami. Kiranya semua pelajaran dari pasal 22 sampai 24 menjadi pelita bagi kami. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai bertemu untuk pelajaran selanjutnya.